Jangan lupa subscribe, like, and share. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. من رعى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. من رعى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا. Yang saya hormati pula yang telah hadir di tengah-tengah kita, yakni Bapak Wali Kota Insinyur Haji Edi Rusdi Kantono MMMT, yang hari ini juga dapat berkumpul bersama kita. Mudah-mudahan kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umur
senantiasa melayani masyarakat Kota Pontianak. Amin ya rabbal alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Da'uni unadi habibi wa la ta'zuluni fa'adli haram wa la ta'zuluni fa'adli haram. Da'uni unadi habibi wa la ta'zuruni fa'adli haram wa la ta'zuruni fa'adli haram. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم
وكان الله
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Pontianak, selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang telah bekerja, yang dalam waktu yang sangat singkat sekali acara ini dapat terselenggara. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun. Terakhir, tidak lupa kami mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan yang terjadi pada acara ini, baik disengaja maupun tidak disengaja. Demikianlah laporan singkat dari kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa masjid yang hadir, wabil khusus yang kita muliakan Al-Ustadz Awam At-Tamimi beserta pengajian rumah pengajian Al-Jawahir. Bapak Ibu, ibu-ibunya ini ada di atas kali ya, di atas. Bapak Ibu yang mohon maaf mungkin tidak saya sebutkan nama dan posisi jabatannya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayahnya, dan atas perkenannya juga kita pada malam hari ini bisa menghadiri kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1443 Hijriah pada malam ini dalam keadaan sukacita. Terus terang saya rindu nih semua majelis ini dengan wajah-wajah yang cerah, ceria. Bayangkan saya disambut dari depan Pak Ustadz tadi. Alhamdulillah Pak Ustadznya pun, Pak, saya mengundang Pak Wali nih, kira-kira bisa hadir nggak? Masih COVID? Insya Allah saya hadir sama istri. Dan tentunya harapan kita mudah-mudahan Kota Pontianak terus mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga acara-acara pengajian, acara-acara ibadah kita untuk meningkatkan keimanan dan mengajak kita sama-sama masuk surga tentunya itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan momentum peringatan Maulid ini tidak hanya kita sama-sama mengenang atau memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, tapi juga ajang silaturahim bersama-sama kita ya, yang setelah 1 tahun kemarin kita merasakan betapa tak nyaman hidup ini karena pandemi COVID. Tapi alhamdulillah berkat doa semua, berkat ikhtiar kita sampai detik ini Pontianak sudah aman, sudah aman. Nah, untuk informasi vaksinasi kita sudah 71,2%. Cobaan-cobaan yang kita rasakan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mungkin tak panjang lebar pada saat ini karena rasa haru yang lebih yang dalam yang kita rasakan bisa berkumpul di tempat ini, dan alhamdulillah semuanya dengan keikhlasan, kerelaan, tidak meringankan langkah kakinya untuk ke sini dalam rangka kita untuk bersama-sama memperkuat tali silaturahim. Dan kalau cerita tentang pembangunan Kota Pontianak, nah kita juga masih terus melanjutkan dengan segala keterbatasan. Memang masalahnya sekarang saya harus menyampaikan data penduduk Kota Pontianak sekarang sudah 673.000 jiwa. Nah, artinya setiap tahun bertambah kurang lebih 11.800-an. Ya, kok yang lahir aja 11.600, tambah lagi yang datang dari kampung, desa dan sebagainya, udah 11.800-an di 2020. Nah, ini menandakan kita udah terasa padatnya Kota Pontianak ini.
tak ada, sudah susah dari lahan kosong ya. Oleh sebab itu sekarang yang kita lakukan adalah memperbanyak ruang-ruang terbuka hijau dengan kebersihan dan penghijauan, dan tentu kita juga terus meningkatkan kualitas infrastruktur, baik jalan Sungai Jawi sedang kita lebarkan secara perlahan-lahan karena masih ada beberapa kendala pada tangan. Tapi yang di daerah Masjid Al-Falah sampai ke itu udah kita akan kerjakan lebarkan. Itu dalam rangka untuk biar lancar, rapi dan seterusnya. Nah inilah kita juga buka jalan baru ke selatan untuk pemukiman baru dan penataan waterfront. Nah kita harapkan dengan pembangunan ini kualitas infrastruktur baik, masyarakat bisa beraktivitas dan perekonomian kita juga bisa meningkat. Ya kuncinya tujuan akhir adanya bahagia bersama, sejahtera bersama. Tidak ada satu pun yang harus lebih jauh meninggalkan kita atau yang tertinggal terlalu jauh. Nah mudah-mudahan rumah pengajian Al-Jawahir ini memberikan kita ilmu, selain ilmu juga memberikan kita semangat untuk sama-sama merangi kehidupan di alam yang fana ini. Lebih dan kurang mohon maaf Bapak Ibu, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulid ialah tempat kelahiran ataupun bulan kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Saat ini kita berada pada tahap bulan Maulid, yakni daripada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Itu disebut dengan bulan Maulid. Yang ingin saya bahas di sini ialah beberapa adab daripada umat kepada baginda Nabi Muhammad SAW selaku nabinya sendiri atau rasulnya sendiri. Dalam adab seorang umat kepada Nabi Muhammad SAW terdapat beberapa poin, yakni dalam poin yang pertama ialah mahabbah wa syauqan ilaihi. Mahabbah, cinta yang mendalam. Bagaimana kita tidak cinta? Sedangkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW cinta dengan umatnya sampai saat ia sakaratul maut, ia berkata ummati kaifa ummati, bagaimana umatku? Beliau dalam sakaratul maut yang menyebutkan umatku. Apa rasa kita kepada beliau? Apakah kita mencintai beliau? Wallahu a'lam. Asyauq itu rindu yang mendalam. Rasulullah rindu dengan kita. Bagaimana pula tidak kita rindu kepada Nabi Muhammad SAW? Yakni dalam poin yang kedua, yaitu ta'zim lahu, ta'zim kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ta'zim bermakna memuliakan, mengagungkan, tunduk. Kita patuh terhadap Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda kita patuh yaitu kita mengamalkan sunnahnya. Dari beliau bangun tidur, beliau bersiwak, sunnah siwak dalam setiap saat. Dalam beliau melakukan sesuatu, maka beliau baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jika terlewat, maka dibaca Bismillahi awwaluhu wal akhiruhu. Betapa mulianya akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Guru saya berkata, apakah anda ingin menjual akhlak dari Nabi Muhammad SAW dengan HP yang harganya cuma 20 juta? Sedangkan harga, al-misal, contoh, siwak merupakan sunnah yang lebih utama. Siwak mungkin harganya hanya 15.000, akan tetapi kita sanggup membeli HP yang harganya 2 juta atau 3 juta dan lain sebagainya. Apa kita di hadapan Nabi Muhammad SAW? Kita menjatuhkan akhlaknya dibanding dengan dunia yang fana, yang hina. Yang kedua, dalam mentakzimi beliau, yakni kita mencintai ahli baitnya, mencintai para sahabatnya. Dalam rangka kita mencintai ahli baitnya, yakni kita melayaninya. Dalam suatu kisah disebutkan bahwasanya Syekh Hadirin adalah ulama alim al-waliullah daripada negeri 1000 wali, yakni Yaman, Hadramut. Dalam suatu kisah disebutkan bahwasannya beliau kedatangan sebuah tamu.
Saat ditanya, "Man anta?" Siapakah engkau? "Ana fulan bin fulan al-fulan." Saya. Lalu Syekh Hadirin pun terkejut. Ia menyangka dan berkeyakinan ini pasti adalah keturunan dari Rasulullah, keturunan yang suci dan mulia. Maka dari itu Syekh Hadirin pun memuliakannya dan menyuruhkannya masuk. "Tafadhal ya Syekh, tafadhal ya Habib." Di situ Syekh Hadirin memuliakannya, memijitkannya dan lain sebagainya, menghidangkan makanan-makanan yang lezat. Akan tetapi apa balasan dari pada Sayyid tersebut? Ia merasa terlalu dimuliakan. Maka apa katanya? "Wahai Syekh, kelihatannya keledaiku di luar sana kelelahan atau kelaparan. Bisakah engkau memijitkan kakinya?" Maka Syekh Hadirin bergegas. Ia menemui keledainya lalu memijitkannya, menghidangkan susu. Tatkala hak Sayyid itu telah keluar, telah pulang, lalu Syekh Hadirin pun tertidur. Dalam mimpinya ia bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah berkata, "Syukran ya Syekh ala musa'adataka libni." Syukran, terima kasih wahai Syekh atas bantuanmu, atas pertolonganmu kepada cucuku. Lalu tatkala selesai dari itu, langsung bergegas Syekh Hadirin pun bangun dari ranjangnya, melanjutkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Hanya kita dengan maka Allah balas kepadanya 100 kali. Dan barang siapa bersalawat kepadaku 100 kali, maka Allah balas kepadanya 1000 kali. Dalam hadis yang lain disebutkan juga, barang siapa bersalawat kepadaku 1000 kali, maka bahuku dan bahunya akan berdesak-desakan di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sekalian jarang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu pada hari ini perbanyaklah kita salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Guru saya berkata, setiap orang minimal dalam sehari 300 kali bersalawat kepada nabinya. Nabi Muhammad SAW berkata, "Inna awlan nasi bi aktsaruhum alayya shalah." Nabi Muhammad SAW berkata, paling utamanya orang di hadapanku adalah ia yang paling banyak bersalawat kepadaku. Akankah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad? Apakah kita akan bersalawat kepada Nabi Muhammad? Insya Allah, mulai hari ini, mulai saat ini, besok kita akan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di kulli ba'da salah, di setiap ba'da salat. Setelah salat kita membaca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang paling pendek, atau salawat tasyahud juga boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mungkin kita sekalian bisa mengatakan itu dalam lisan, tapi akankah dengan hati kita bisa melaksanakan itu? Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang ia katakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Mudah-mudahan hasil tausiah ini bermanfaat. Wabil khusus tidak menyelena dari simpang agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat ihsan. Dan tak lupa pula salawat dan salam marilah kita panjatkan pada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mahabbah. Ada yang tahu apa itu mahabbah?
Mahabbah adalah sebuah ungkapan cinta, cinta yang muncul dari hati dan perasaan seseorang atas suatu hal. Contohnya, cinta kepada kedua orang tua, cinta kepada guru, cinta kepada murid, dan cinta terhadap pasangan. Cinta menurut Syekh Qasim bin Qatis dalam kitabnya berjudul Mahabbatun Nabi, bila ditujukan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Kisah diterangkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mencintaimu lebih apapun kecuali satu perkara." Apakah satu perkara itu? Yaitu dirinya sendiri. Jadi kecintaan tokoh yang gelar Al-Faruq itu tidak mampu mengalahkan kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Maka setelah itu Nabi pun bersabda, "Innama la yakunul imanul insan kamilan hatta yuhabba rasuluhu min ayyi syai'in akhara." Sungguhnya tidaklah sempurna iman seseorang sampai ia mencintai Rasulnya melebihi apapun. Kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad lebih apapun? Karena di saat detik-detik kematian Nabi Muhammad, malaikat Israel datang kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, "Wahai Muhammad, aku Allah inna lil mauti la sakarat." Dan tangan itu peran-peran turun dan ditangkap oleh Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah pun seketika merasakan barat pada suci Rasulullah SAW. Dan Siti Aisyah pun sadar bahwasanya Rasulullah sudah kembali kepada Allah dan ditaruh pelan-pelan kepada Siti Aisyah. Dan setelah itu Siti Aisyah mengatakan Nabi Muhammad sudah meninggal. Maka di saat itu Sayyidina Utsman tak bisa ngomong, Sayyidina Ali bahkan terduduk tak bisa berdiri. Dan bahkan ada Sayyidina Zaid berkata, "Aku baru kali ini melihat Rasulullah. Aku tidak ingin melihat Rasulullah. Aku baru kali ini melihat Rasulullah. Setelah ini aku tidak ingin melihat Rasulullah SAW. Ya Allah, butakanlah mataku. Aku tidak ingin kotori mataku dengan selain Rasulullah." Maka dibutakan matanya oleh Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan maka bermacam-macam kejadian di saat itu. Madinah heboh luar biasa. Bahkan di saat itu pun Sayyidina Umar marah mengatakan, "Barang siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal akan kubenggal lehernya." Dengan seperti orang-orang, Nabi Muhammad hanya kembali kepada Allah seperti Musa, yang kembali kepada Allah nanti akan turun kembali. Kenapa Umar mengatakan itu? Itu adalah tanda kecintaan Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad SAW. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tanamkan dalam hati kepada anak kita bahwa menjadikan idola nomor satu tidak ada orang lain kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi, sayang dengan Nabi, peduli dengan Nabi, itu tandanya iman. Kalau anak kita sedini mungkin telah kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, tatkala ia dewasa, ia menjadi pencinta sejati kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kita berdua tadi bercerita tentang mahabbah, dan dia mencari dalil-dalilnya, dan dia menemukan dalilnya, dan dia telah menyampaikan betapa tertegunnya kita tatkala ia menyampaikan tentang mahabbah. Ini sudah jauh sudah ini masalah mahabbah. Mungkin kita tidak sampai seperti itu, tapi begitulah anak-anak dia bersih. Tadi anak Anda Muhammad Arsyad membaca Al-Quran, saya tidak mampu mendengarnya, hati saya menangis. Kenapa? Dia polos, suci, bersih, tidak ada dosa pada hatinya. Makanya membaca Al-Quran masuk ke dalam hati kita ini. Anak-anak kita juga begitu. Dia belum menemukan dosa, belum bermaksiat kepada Allah, bercerita tentang Nabi Muhammad SAW, mungkin lebih menyentuh kepada hati kita dibandingkan kita sendiri. Itulah kelebihan orang-orang yang kenal dengan Nabi SAW. Kalau kenal, jangankan anak-anak, kita saja Bapak Ibu sekalian, kalau kita kenal Rasulullah, sayang dengan Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita punya tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, al-iqtida'u bihi wasti'malu sunnati. Pasti kita akan mudah mengikuti Rasulullah dan mudah mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak bisa tidak. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, jika kalian wahai umat Nabi Muhammad ingin dicintai Allah, tidak ada jalan lain kecuali ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasti kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada jalan kecintaan, tidak ada jalan mahabbah kecuali pintunya lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semakin peduli mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda yang kedua, hasratul dzikri, pasti kita banyak menyebutnya. Mulut kita tidak akan diam tatkala mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah khutbah di sebuah masjid, azan Jumat 1 kali. Kenapa tidak 2 kali? Kami ikut Rasulullah, tidak ikut sahabat. Baik. Begitu saya menyampaikan khutbah, berapa kali saya menyampaikan nama Nabi, hadis-hadis Nabi, tidak bergerak lisannya, keluh lisannya, seolah-olah nama Nabi sama dengan nama kita orang kebanyakan. Mana iman kita? Mana tanda kita ikut Nabi? Tatkala nama Nabi disebut, tapi kita diam 1000 bahasa. Waktu Nabi naik di atas mimbar masjid terbuat dari 3 anak tangga, dan itu dari batang pohon korma. Tatkala Nabi menginjak anak tangga yang pertama, Nabi berhenti mengucapkan amin. Naik anak tangga yang kedua, Nabi juga mengucapkan amin. Kemudian naik anak tangga yang ketiga, Nabi juga mengucapkan amin. Kemudian Nabi menghadap jamaah, para sahabat menyampaikan tausiah. Selesai tausiah Nabi turun, sahabat yang duduk di depan mimbar Rasulullah SAW langsung mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, fa idza sa'idta 'ala al-mimbar faqulta amin, amin, amin. Tatkala kau naik ke atas mimbar ya Rasulullah, aku dengar kau ucapkan amin 3 kali. Apa jawab Nabi? Atani Jibril alaihissalam. Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah. Langsung dia membisikkan ke kupingku. Naik anak tangga yang pertama, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhala an-nar. Siapa yang mendapatkan bulan Ramadan dan pada bulan tersebut dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, famata fadakhala an-nar. Kalau dia meninggal, nerakalah tempatnya ya Muhammad. Amalullah, qul amin faqultu amin. Mudah-mudahan Allah menjauhkan ya Muhammad, ucapkan amin. Aku ucapkan amin. Itulah amin yang pertama. Aku naik anak tangga yang kedua, Jibril juga membisikkan kepadaku, ya Muhammad, man adraka abawaihi aw ahadihima lam yabirrahuma famata fadakhala an-nar. Siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya dan dia tidak berbakti kepada kedua tuanya, alias menyakiti hati orang tuanya, kalau meninggal neraka tempatnya ya Muhammad. Mudah-mudahan Allah menjauhkan. Katakan amin. Aku ucapkan amin. Itulah amin yang kedua. Kemudian aku naik anak tangga yang ketiga, Jibril juga membisikkan kepadaku, ini permasalahan ini. Ya Muhammad, man dzukirta indahu falam yusalli alaih famata fadakhala an-nar. Siapa orang yang namamu disebut di hadapannya dan dia tidak berselawat dengan engkau ya Muhammad, kalau meninggal neraka juga tempatnya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan ya Muhammad. Aku ucapkan, katakan amin. Aku ucapkan amin. Hati-hati jamaah, mana iman kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Tatkala nama Nabi disebut kita diam 1000 bahasa, berarti iman kita maaf dipertanyakan. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita. Tak ada jalan lain untuk dekat dengan Nabi, kita peduli dengan Nabi. Yang kedua, yang kedua dan yang ketiga, qasratus syauq wa liqa'i, banyak sekali kerinduan ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Tanda orang cinta dengan Nabi pasti rindu dengan Nabi, walaupun Nabi sudah wafat. Kapan kerinduannya? Di dunia bisa kerindu dengan Nabi, terlebih lagi di akhirat bisa berkumpul melihat wajah Rasulullah SAW. Waktu Nabi berada di kuburan bersama sahabat, setelah menanam mayat, Nabi berkata, waditu ana ikhwanana, waditu ana ikhwanana. Aku kuat rinduku ingin berjumpa dengan saudaraku, kata Rasulullah. Awlasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami saudara engkau ya Rasulullah, kata sahabat. Qala antum ashabi, kalian sahabatku.
kalian melihat aku berkumpul dengan aku, kata Rasulullah. Adapun saudaraku lam ya'tu ba'd, belum datang nanti, kata Nabi. Kira-kira siapa jemaah tak tak berjumpa dengan Rasulullah, tak melihat Rasulullah, tapi orang itu dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lain kita ini. Kita tak pernah jumpa dengan Nabi, tapi kita beriman dengan Nabi. Kita dirindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat berkata, "Kaifa arabtahum ya Rasulullah?" Bagaimana kau bisa kenal kepada mereka? Mereka tak kumpul denganmu, tak bergaul denganmu, dan tak melihat dengan kau. Kata Nabi, bagaimana kalian melihat ada kuda yang hitam, kepalanya berwarna terang putih, kakinya berwarna putih, tangannya berwarna putih. Terhalangkah kalian melihatnya? Tidak ya Rasulullah. Begitulah aku akan mengenal dengan cahaya pada anggota tersebut, min atharil wudu, bekas wudunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jemaah, perbaiki wudu, perbaiki salat. Wajah kita akan bercahaya, tangan kita akan bercahaya, kaki kita akan bercahaya, dan inilah tanda pengenal kita nanti di hari kiamat, akan dipanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbaiki ibadah. Dunia tempat ibadah, bukan tempat main-main, bukan tempat istirahat. Di sini kita beramal, di sini kita bekerja. Kita akan menuai nanti di hari kiamat. Ya, i'malu fasallallahu amalakum wa rasuluh. Beramallah, nanti Allah lihat amal kalian, dan Rasulullah juga melihat amal kita ini. Malam ini kita berkumpul pun telah dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pandangan Nabi, karena Nabi memakai ilmu Allah, penglihatannya penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Masuk yang keempat, orang yang mencintai Nabi SAW, nasru dinihi bil qawli wa fi'li, pasti dia akan mau membantu agamanya Rasulullah dengan perbuatan dan ucapannya. Tidak hanya ucapan, tapi perbuatan juga akan dia lakukan. Maka jamaah sekalian, mana bukti kita senang dengan Nabi? Ayo kita wujudkan. Bantulah agama Rasulullah. Banyak jalan membantu agama Rasulullah. Malam ini kita berkumpul, sebenarnya kita telah membantu agamanya Nabi Muhammad SAW, yang melimpahkan rezekinya mudah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan seperti ini, perkumpulan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berbicara hal yang lain kecuali ketakwaan, iman, dan tentang figur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga jamaah-jamaah jadi ketua masjid, Masya Allah. Antum jangan anggap sepele. Kalau antum bisa berbakti di rumah Allah Subhanahu wa taala, itu juga sarana menghidupkan syiar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antum telah membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk wali kota kita ini, termasuk Dewan Masjid Kota Pontianak. Dan juga jamaah kita ketua masjid juga termasuk anggotanya. Lintas masjid punya potensi yang luar biasa. Kalau disisihkan sedikit uang masjid untuk kemaslahatan agama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menjadi amal disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Potensi besar masjid itu. Ekonomi dibangun dari masjid dan bisa membantu umat Nabi Muhammad yang lainnya, apapun kegiatan mereka. Inilah ledang-ledang amal yang banyak akan kita lakukan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ciri-ciri kita mendapatkan, yang pertama, kita mudah mengikuti Rasulullah. Yang kedua, kita tidak akan diam tatkala nama Nabi disebut di hadapan kita, dan kita banyak berselawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, tanamkan dalam hati, Nabi rindu dengan kita, kita pun rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, tolonglah agama Rasulullah. Sekecil apapun, insya-Allah mungkin kecil bagi kita, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah. Allah jadikan anak keturunan kita anak-anak yang saleh dan salehah dengan berkah umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا يا كثير النوال حسن الفعل قائما بلا الزوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد والمنة والشرف على كل حال. Allahumma ya Allah, dengan berkat keluarga Nabi dan sahabat Nabi yang berjalan pada jalan yang lurus, ya Allah jadikan kami sebaik-baik umat Nabi kami. Tutuplah aib kami dengan kemuliaan Nabi kami. Kumpulkanlah kami esok di hari kiamat ya Allah bersama rombongan Nabi kami. Jadikan lisan-lisan kami ya Allah memuji beliau, menolong agama beliau ya Allah. Hidupkan kami berpegang teguh dengan sunnah dan taat kepadanya. Matikan kami dalam mencintai Nabi kami ya Allah. Matikan kami dalam mencintai Nabi kami ya Rabb. Ya Allah, masukkan kami bersama Nabi kami ke dalam surga, kerana beliau pertama kali memasukinya. Tempatkan kami di gunung-gunung dalam surga ya Allah, kerana beliau yang pertama kali menempatinya. Rahmati kami ya Allah, di mana suatu hari beliau bersyafaat kepada makhluk, maka makhluk itu engkau rahmati ya Rahab. Ya Allah, warzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Ya Allah, rezekikan kami agar kami bisa menziarahi Rasulullah setiap tahun. Ya Allah, rezekikanlah kami agar kami bisa menziarahinya setiap tahun. Ya Allah, rezekikan kami ya Allah. Jangan kau matikan kami ya Allah, kecuali kami telah menginjak kota Mekah. Kami bisa tawaf ya Allah, dan kami bisa datang ke Madinah, dan kami bisa memberi salam kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, yang menjadikan kami orang-orang yang lalai kepadamu dan lalai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadikan kami ya Allah, seseorang pun dalam majlis ini ya Allah, kecuali dosa-dosanya telah kau cuci dengan air taubat, kecuali aib-aib kami telah kau tutup dengan selendang pengampunanmu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya telah bersama kami tahun-tahun yang lalu ya Allah, saudara kami mereka terhalang dengan ketentuan untuk sampai seperti apa yang kami lakukan. Maka jangan halangi ya Allah pahala malam ini kepada mereka, khusus kepada yang mengimpakkan rezekinya ya Allah, untuk almarhum dan almarhumah yang kami baca sejak maghrib ya Allah sampai isya ya Allah. Sampaikan pahala kami kepada mereka ya Allah. Ampunkan dosa mereka, orang tua kami, bapa kami ya Allah, paman kami, kakek kami, nenek kami ya Allah, saudara kami telah kembali kepadamu ya Rabb. Yang telah kami baca ya Allah, bacaan-bacaan kami sampaikan kepada mereka. Pahala baca maulid kami, pahala baca Al-Fatihah kami, ayatul kursi, penutup Al-Baqarah, zikir kami ya Allah, istighfar kami, salawat kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmati mereka ya Allah dengan berkah doa-doa kami. Luaskan kuburannya ya Allah, jadikan taman bertaman surga sampai kau bangkitkan yaumil qiyamah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, orang tua kami telah banyak berbuat kebaikan dengan kami, namun kami selaku anak ya Allah tidak sempat berbakti kepada mereka ya Rabb. Kecuali doa kami lantunkan ya Allah. Ampunkan dosa mereka ya Rabb. Luaskan kuburan mereka ya Allah. Lipat gandakan amal kebajikan yang pernah dia lakukan ya Arhamar Rahimin dengan berkah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmati kami apabila kami telah menjadi penghuni kubur. Berilah taufik kepada kami amalan yang sahih amalan yang saleh pada sisa umur kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang ingat kepadamu, bersyukur dengan nikmat-Mu, dan ingat pada hari kami berjumpa dengan Engkau ya Allah. Hidupkan kami dalam kesibukan taat kepadamu. Apabila kau matikan kami, jangan kau matikan kami dengan fitnah, jangan kau matikan kami dalam keadaan hina ya Allah. Akhiri tutupi kami dengan kebaikan ya Allah.